Dulu saudara, saya sedikit cerita ya. Saya ini dulu paling suka cari istri dulu. Saya kepengen punya istri dulu. Pertama, matanya gak boleh sipit. Karena mata saya sipit. Takutnya nikah sama yang sipit, anak saya gak bisa lihat saudara. Yang kedua, saya kepengen punya istri jago main piano. Karena saya penyanyi. Dapat istri cuman jago pegang piano, mainin gak bisa. Ketiga, saya kepengen punya istri jago bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya kacau balau saudara. Dapat istri 11-12. Kita pernah ke Singapura bareng-bareng berdua. Itu persis orang buta nuntun orang buta saudara. Sampai di bandara kita ribut berdua ngomong bahasa Inggrisnya gimana. Tapi minimal saya udah punya pengalaman. Saya ngomong gini, Head, nanti lu di imigrasi udah jangan kebawelan, saya bilang. Karena siapa tahu yang jaga kita gak jelas. Ngomongnya iya, coba gue testing dulu, what is your name? Dia ngomong apa? Emang gue bego, gue tahu nama gue lah, Hetty katanya juga. How old are you? Udah tahu itu umur gue. What are you doing in Singapore in first time? Udah bilang aja holiday. Oh ya, udah aman. Pokoknya jangan ngomong apa-apa kalau ngetanya. Udah kamu duluan, saya di belakang. Pas dia maju saudara, emang kepo juga akhirnya. Yang jaga orang India. Orang India, Inggrisnya rada aneh, betul gak? Disapa sama dia. Hello, good morning katanya. Jadi jawablah sama imigrasinya orang India ini. Hello, good morning my friend. Dia bingung, dia gak usah jawab. Waktu dia gak jawab, dia apa? Hah? Saya bilang, lu kenapa? Gua gak ngerti. Makanya, saya bilang. Sebelum saya menikah dengan dia, saya pernah pacaran sama model saudara. Model kalender, lumayan lah. Waduh, pacaran sama model begini, ngabisin duit saudara. Itu kalau ke mall, gak suka mall-mall murah. Kalau di Surabaya, mall murah apa, Bu? Apa mall murah di sini? Sombong orang Surabaya ya. Gak ada mall murah di sini. Ada gak sih? Ada, apa Cat? Atom, Cikung. Lu ngomong apa sih? Ngomong gak jelas. Citu, apa sih Citu? Citos. Citu apa? Citu of Tomorrow. Lu punya mall aneh banget sih namanya. Kalau kita di Jakarta, itu mall-mall yang menengah, Citraland, Taman Anggrek, saudara. Yang mahal tuh Pacific Place, Nine City. Saya ajak ke Taman Anggrek, Citraland, dia ngomong apa? Aduh kok di sana WC-nya jorok. Maunya ke Pacific Place sama Nine City. Saya kan hamba Tuhan, bukannya pengusaha. Karena masih pacaran nih cewek-cewek yang belum menikah. Cowok itu kalau masih pacaran semuanya diikutin, mau taunya aja. Ayo kita ke mall. Masuk mall, astaga saudara, itu masuk toko baju. Mahal semua harganya saya lihat. Cuma gak enak hati, saya diem aja. Lalu dia ngomong gini, Koko bagus gak bajunya? Mau bilang jelek gak enak? Bagus. Puji Tuhan, diskon kok 50%. Aduh puji Tuhan. Dari harga berapa? 1.800.000 mati lu, setengahnya 900.000. Satu kemeja buat kerja aja dasar. Aduh gak usah ngomong gesek kartu kredit. Saya pikir udah selesai. Dia pindah toko berikutnya. Mau cari apa? Hot pen. Tahu hot pen? Hot panas pen, panci panas saudara segini. Itu gopeceng sya. Belum mau beli boneka tere panda yang segede bagong sya. Aduh satu hari pergi sama dia bisa 3-4 juta. Seminggu bangkrut. Putus. Saya ganti pacar berikutnya saudara. Saya diundang sebuah gereja, gak saya sebutkan gerejanya karena direkam. Pas saya datang sebagai penyanyi, waduh saya syok, pemain pianonya beda sama dia. Itu kan rambutnya pendek dan dia cowok saudara. Ini rambut panjang, hitam kayak sansil. Matanya belok. Bulu matanya asli gak anti badai. Pakai bandana, main pianonya begini loh. Waktu dia kibas rambut, hadirat Allah nyata tengah jemaat ya saudara. Saya bilang inilah jawaban Tuhan. Dapat hati bapaknya, dapat anaknya saudara. Tapi pacarannya aneh. Pacaran normal kan begini. Selamat pagi sayang, apa kabarnya, kangen kok. Gitu ya minimal gitulah, labay-labay juga. Ini mah aneh. Masa begini? Selamat pagi sayang, shalom. Waduh. Udah baca firman Tuhan belum Kokoh? Sudah. Mari kita sharing. Ini mau pacaran mau bergereja sih. Saya pernah bawa dia ke mall, kayak ibadah gini di GSJS ke mall. Masuk mall loh, bisa begini. Sika nama ya ralaba, syaralaba. Kenapa? Saya bukannya mikir dia kesurupan ya, cuma saya mikir gini. Kenapa dia jadi Yesus, saya jadi Yudas ini? Gak cocok, putus. Akhirnya Tuhan berikan istri yang terbaik, namanya Hetty Wijaya saudara ya. Saudara, waktu kita nikah, coba yang belum nikah angkat tangan. Coba saya mau tahu, yang belum nikah angkat tangan. Dengarkan hari ini saya bicara ya. Kalau engkau menikah, dengar lagu ini. Deng 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 deng, deng 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 deng. Itu bukan lagu kebahagiaan.
lagu peperangan sedang dimulai. Yang ketawa itu udah menikah sejamin. Betul nggak? Orang pikir bahagia ya, itu mulai masa pencocokan dimulai. Lu ngapain wedding terus, udah beres. Saudara tahu, waktu 12 tahun mengenal Hetty ini, orangnya sabar, gak banyak ngomong, orangnya pendiam, ramah banget. Setelah masuk pernikahan sebentar ibu-ibu, nanti saya belain istri-istri ya, bentar. Saya syok. Masuk rumah tangga mulai ngatur. Aduh, kalau pencet odol itu dari ujung dong sayang, jangan dari tengah. Kalau tuh sendal sepatu pada tempatnya gak ada pembantu di sini, gue capek. Kata juga, lo kalau pulang pelayanan lu mandi jangan jorok dan langsung tidur. Ini telah pendek, ini kaos. Kalau makan jangan bakmi lagi, babi lagi, bakmi lagi, babi lagi. Lama-lama sakit gue ngurusin. Waduh saudara, ini kenapa ngawinin mama sendiri, saudara, stres pas saya. Itu perang mulu. Ingat pertama, saudara dalam rumah tangga, kalau kita punya masalah dengan pasangan, jangan suka ngomongin pasangan kita di luar. Gak boleh. Saya hari ini gak ngomongin, kita ngomong apa adanya. Sudah izin sama istri saya. Gak boleh ngomongin kejelekan istri, pasangan, suami itu di luar. Karena mahkota pasangan kita itu di perkataan kita. Makanya saya bingung sama ibu-ibu. Bangga banget kalau suaminya selingkuh ngomong, tepuk tangan laki gue selingkuh sama siapa. Heboh. Malu saudara, mempermalukan diri sendiri. Yang kedua saudara ya, jangan suka ngadu sama orang tua. Kita mau bisa baik lagi, tapi kalau udah sampai sama orang tua, kalau orang tua kita ngerti firman, kalau nggak ngerti tambah rame. Namanya orang tua tetap bela anaknya. Sampai hari ini kita menikah, kalau ribut nggak ada yang tahu saudara. Saya pernah berantem kecil sering, rumah tangga itu 2 tahun seperti namanya bulan purnama werewolf saudara, perang mulu. Masalah pelayanan, saya ini orangnya gak suka telat saudara. Cuma gara-gara pasang bulu mata kelamaan jadi telat saudara, berantem. Saya pulang pelayanan kepengen tidur, dia kepengen ngobrol, gak nyambung. Lagi ngantuk dia ngomong ngeng kayak lagu rohani, saya tidur saudara. Kalau dulu perang suka lawan mulut, apa lu apa, saya bilang gitu. Saya dulu pernah kasar loh, saya pernah kasar sama istri. Saya mau ngomong jujur, dasar lu perempuan bego saya bilang. Dijawab pintar lagi sama istri saya. Udah tahu punya bini bego, lu kawinin juga katanya. Tambah perang saudara. Waduh saudara, semua saya hitung. Jadi lama-lama kepikir kok saya pelit banget ya. Saudara, akhirnya apa? Tahun ketiga Tuhan yang menyadarkan saya, kita tidak pernah bisa mengubah pasangan kita. Apalagi ibu-ibu mau mengubah suami, gak bakal bisa. Yang bisa mengubah pasangan kita Tuhan sendiri. Mulailah kita sendiri yang berubah. Saya belajar berubah saudara. Saya dulu suka bilang sama istri saya, coba kamu jadi pengkhotbah, jadi pembicara. Maaf saudara, kita dapat double PK, saya bilang gitu. Saya gak perlu capek ngebacot begini, ngomong, nyanyi sampai capek, sampai leher sakit, saya bilang. Kamu cuma duduk manis, saya marah-marah. Saya mengerti kapasitas dia adalah seorang pendamping yang sempurna buat saya, ternyata hebat. Ternyata istri saya ini adalah orang, istilahnya kritikus yang sempurna. Dia tahu khotbah saya baik atau enggak, nyanyi saya bagus atau enggak, karena dia ngomong apa adanya supaya saya maju. Kalau sekarang saya pulang pelayanan capek, dia pengen ngobrol, saya dengerin saudara. Sengantuk apapun saya ingin mendengarkan. Kenapa? Karena kebutuhan wanita ingin bicara, ingin didengarkan. Walaupun ada masalah, kadang-kadang gak butuh jawaban, hanya ingin didengarkan. Kalau berantem mulut, saya udah gak pernah lawan lagi. Kalau dia marah-marah ngeng-ngeng kayak Donald Bebek, saudara gak apa-apa. Peluk aja dari belakang saudara. Jangan peluk dari depan, takut dicakar. Peluk dari depan belakang aja saudara. Jangan lupa kasih amplop persembahan di tangannya.